Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama Sensei Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Belle. Adalah garapan sutradara Mamoru Hosoda yang diproduksi oleh studio Shizu. Film ini dirilis pada tahun 2021 dengan bergenre drama fantasi. Belle yang berdurasi 2 jam 2 menit ini menceritakan kisah tentang tokoh utama yang bernama Suzu, seorang siswa SMA Jepang di prefektur Kochi, Jepang, yang kehilangan ibunya dalam sebuah kecelakaan yang ia masih tidak sepenuhnya mengerti. Sementara itu, hubungannya dengan sang ayahnya pun tidak terlalu akrab. Ia pun mengubur kesedihannya dengan bermain di sebuah platform populer bernama You di dunia maya. Di sana, Suzu memiliki identitas sebagai Belle, gadis berambut pink sekaligus penyanyi berbakat yang menjadi ikon global. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, jangan lupa ini adalah konten full spoiler. Langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Dijelaskan kalau ada 5 orang jenius yang disebut Voice, menciptakan sebuah dunia virtual yang bernama You, di mana setiap orang bisa memasukinya melalui semua aplikasi pada ponsel mereka. Mereka kemudian akan diberikan sebuah avatar secara otomatis yang dibuat mirip dengan fisik pengguna aslinya. Di dalam dunia virtual itu, setiap orang juga bisa melakukan apa saja. Kemudian kita akan dikenalkan dengan karakter utama pada film ini yang bernama Suzu. Dia adalah seorang gadis SMA yang tinggal di sebuah pedesaan bersama dengan ayahnya. Namun walau begitu, Suzu tak begitu akrab dengan sang ayah. Suzu sendiri merupakan gadis pendiam dan lebih suka menyendiri di sekolahnya. Suzu hanya berteman dengan seorang gadis yang bernama Hiroka. Kendati demikian, Suzu sangat mengagumi seorang gadis bernama Luka yang merupakan primadona di sekolah mereka. Lalu kita akan dikenalkan dengan seorang pria yang bernama Shinobu, orang yang sudah lama disukai oleh Suzu. Suzu berkata kalau Shinobu dulu pernah melamarnya, namun hal itu terjadi pada saat mereka masih berusia 6 tahun. Di saat pulang sekolah, Suzu kembali mengingat masa kecilnya. Hari-hari bahagianya di saat bersama dengan sang ibu. Terlihat bagaimana ibunya yang sangat menyayangi Suzu. Mereka juga kerap melakukan liburan dan camping bersama. Sang ibu jugalah mengenalkan musik kepada Suzu sejak dia masih kecil. Namun tiba-tiba semua kebahagiaannya seketika saja berubah. Suatu saat sang ibu hendak menyelamatkan seorang bocah yang terjebak di tengah aliran sungai yang sangat deras. Walau Suzu sudah menahannya, namun sang ibu bersikeras untuk menyelamatkan bocah itu. Alhasil bocah itu pun berhasil diselamatkan. Namun sayangnya, sang ibu tak pernah muncul kembali. Saat itu, Suzu pun hanya bisa menangis dan meraung memanggil ibunya. Sejak kejadian itu, kehidupan Suzu pun langsung berubah. Dia menjadi gadis pendiam dan selalu menyendiri. Bahkan hubungannya dengan sang ayah juga semakin memburuk. Dia juga bertanya-tanya alasan sang ibu pergi meninggalkannya, yang lebih memilih menyelamatkan nyawa orang lain daripada nyawanya sendiri untuk bersama Suzu. Suatu hari, teman-teman sekelasnya memaksa Suzu untuk ikut ke karaoke. Mereka juga meminta Suzu untuk ikut bernyanyi bersama mereka. Namun hal itu malah membuat Suzu sangat marah dan langsung pergi dari tempat itu. Saat di jalan pulang, Suzu kemudian mencoba bernyanyi. Namun dia tak bisa lagi melakukannya dan membuatnya sangat bersedih. Di saat yang bersamaan, Suzu mendapat pesan undangan aplikasi You dari Hiroka, teman baiknya. Saat di rumah, Suzu lantas mencoba membukanya dan membaca semua peraturan tentang aplikasi itu. Setelah itu, dia kemudian hendak mendaftarkan dirinya, namun tiba-tiba saja dia mengurungkan niatnya. Pada keesokan paginya saat di sekolah, Suzu melihat teman-teman sekelasnya melakukan foto bersama. Luka kemudian mengajak Suzu untuk ikut berfoto bersama mereka. Saat di rumahnya, Suzu akhirnya mendaftarkan dirinya pada aplikasi You. Namun anehnya, sinkronisasi biometri otomatis yang dilakukan aplikasi itu malah membuat avatar milik Suzu sangat mirip dengan Luka. Kendati demikian, avatarnya memiliki bintik wajah yang sama seperti yang ada di wajah Suzu. Setelah itu, Suzu kemudian memberikan nama Belle pada avatarnya. Perlahan-lahan, Suzu kemudian mulai menutup matanya dan secara tiba-tiba dia bisa melihat visual yang sama seperti yang dilihat avatarnya Belle di dalam dunia virtual You itu. Akhirnya Suzu pun sudah berada di dunia virtual You sebagai Belle. Perlahan-lahan Belle kemudian mencoba bernyanyi, yang mana hal itu sangat mengejutkannya.
Karena akhirnya dia bisa bernyanyi lagi setelah sekian lama, nyanyian Belle juga ternyata menarik perhatian para avatar lainnya di tempat itu. Sebuah avatar kecil berbentuk malaikat kemudian mendatangi Belle. Dia lalu memuji nyanyiannya Belle dan juga kecantikannya. Di saat terbangun, Suzu melihat tak ada pengikut baru pada akun miliknya selain teman baiknya Hiroka yang baru saja mengikutinya. Namun Suzu cukup senang karena akhirnya dia bisa bernyanyi lagi. Pada hari itu, Suzu kemudian menghabiskan hari-harinya seperti biasanya. Hingga sebuah hal tak terduga kemudian terjadi. Suzu melihat pengikut pada akun miliknya bertambah sangat cepat. Ternyata nyanyiannya sudah menjadi sensasi di dalam internet. Banyak orang yang sangat kagum dan sangat menyukai lagu yang dinyanyikan oleh Belle. Teman-teman sekelas Suzu juga mulai membicarakan tentang Belle. Yang mana hal itu membuat Suzu sangat panik dan segera pergi menemui Hiroka. Hiroka kemudian berusaha menenangkan Suzu yang sedang panik. Dia berkata kalau lagu Belle sudah berhasil masuk hits global di dalam dunia virtual You. Semua itu bisa terjadi karena setiap pengguna akan mengeluarkan bakat mereka saat berada di dalam dunia virtual You. Dan kini Belle bahkan sudah menjadi idola bagi semua orang. Di waktu luangnya, Suzu bergabung dengan grup vokal ibu-ibu yang merupakan teman lama ibunya saat berada di sekolah. Shinobu kemudian mencoba berbicara kepada Suzu sembari memegang tangan Suzu. Namun Suzu segera pergi setelah orang-orang mulai memperhatikan mereka. Namun belum lama Suzu pergi, dia melihat Luka yang sedang berbicara berdua dengan Shinobu. Tak lama kemudian, Suzu kembali ke dalam dunia virtual You sebagai Belle yang mana Hiroka sudah mengatur konser Belle yang akan diadakan di sebuah stadion berbentuk bola. Terlihat ratusan juta yang sudah bersiap menyaksikan Belle bernyanyi di tempat itu. Namun tiba-tiba sesuatu masuk ke dalam stadion itu. Dia adalah sang monster naga Ryu yang sedang dikejar oleh para justice dunia virtual. Ryu sendiri dianggap sebagai pembuat masalah di dalam dunia virtual You. Sejak kemunculannya 7 bulan yang lalu, yang mana dia selalu bertarung dan bahkan sampai merusak data pengguna lainnya. Sedang Justice merupakan para pelindung dan penjaga ketertiban di dalam dunia virtual You. Di tempat itu, tak sengaja Belle melihat banyak luka memar pada tubuh naga itu. Yang mana hal itu membuat Belle sangat penasaran dengan sosok asli di baliknya. Sementara itu, pemimpin Justice yang bernama Justin sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Ryu. Dia kemudian hendak melenyapkan Ryu menggunakan senjata Anvil miliknya. Anvil sendiri merupakan senjata yang dapat mengungkapkan identitas asli avatar di dalam dunia virtual You. Dan Justin adalah satu-satunya avatar yang bisa melakukannya sama seperti Poise. Namun di saat sudah terpojok, Ryu masih bisa meloloskan diri dan mengalahkan para Justice yang mengepungnya. Saat berada di sekolah, Suzu kemudian menanyakan tentang sosok naga Ryu kepada Hiroka. Hiroka kemudian berkata kalau Ryu mungkin hanya orang biasa yang ingin pamer. Kendati demikian, mereka mulai mencari cara untuk menemukan identitas Ryu yang asli. Dengan kemampuan di komputernya, Hiroka lalu mulai menghubungi satu persatu orang yang pernah bertarung melawan Ryu dan juga orang-orang yang memiliki luka memar di punggungnya sama seperti Ryu. Sayangnya tak ada satupun dari mereka yang mengarahkan petunjuk kepada Ryu. Di lain sisi, Suzu melihat ternyata banyak anak-anak yang sangat menyukai Ryu, seperti seorang bocah yang menganggap Ryu sebagai pahlawannya. Banyak juga orang-orang yang mulai pansos dengan mengatakan kalau mereka berteman baik dengan Ryu. Suzu yang semakin penasaran kemudian kembali ke dunia virtual You secara diam-diam, lalu mengikuti para Justice yang juga sedang mencari Ryu. Namun tiba-tiba dia bertemu dengan sosok avatar malaikat kecil yang pernah ditemuinya. Avatar kecil itu kemudian membawa Belle ke sebuah kastil. Di tempat itu, Belle terkesima melihat bunga mawar yang tumbuh sangat indah. Avatar kecil itu berkata kalau dia yang sudah menumbuhkan bunga itu. Namun secara tiba-tiba Ryu kemudian menunjukkan dirinya kepada Belle. Dia lalu meminta Belle untuk segera pergi dari tempat itu. Namun Belle menolaknya dan menanyakan siapa Ryu yang sebenarnya. Alih-alih menjawabnya, Ryu malah pergi meninggalkan Belle. Sepulang dari sekolah, Suzu melihat banyak pesan yang masuk ke dalam ponselnya, yang mana para gadis di sekolah yang mulai membicarakan kedekatan Suzu dengan Shinobu di grup chat mereka. Hal itu kemudian membuat Suzu sangat panik dan langsung pergi menemui Hiroka. Namun sesampainya di sana, Suzu malah mendapat pesan dari Luka yang meminta Suzu untuk berbicara berdua dengannya. Hiroka lalu berkata
kalau Luka mungkin saja menyukai Shinobu. Di saat hendak pulang, Suzu secara kebetulan bertemu dengan Shinobu. Suzu kemudian memberanikan dirinya dan hendak mengatakan sesuatu kepada Shinobu. Namun tiba-tiba Kamishin datang menghampiri Suzu dan mengajaknya untuk pulang bersamanya. Hal itu kemudian membuat Suzu mengurungkan niatnya untuk mengatakan isi hatinya kepada Shinobu dan malah meminta Shinobu untuk berhenti mengkhawatirkannya. Tak lama kemudian, Bell kembali ke kastil tempat Ryo berada. Di tempat itu, dia melihat sebuah bingkai foto seorang wanita yang sudah pecah. Perlahan-lahan, Bell kemudian mulai mendekati untuk melihat memar pada punggungnya. Namun hal itu malah membuat Ryo sangat marah dan meminta Bell untuk segera pergi dari tempat itu. Namun belum jauh dari tempat itu, Bell tiba-tiba dicegat oleh Justin bersama para pasukan Justice-nya. Justin lalu mengancam Bell untuk mengatakan apa yang baru saja dilakukannya. Namun secara tiba-tiba, Ryo kemudian muncul dan langsung membawa Bell pergi dari tempat itu. Sementara para Justice berusaha menangkap mereka, tapi beruntungnya mereka masih bisa meloloskan diri. Ryo kemudian membawa Bell kembali ke kastilnya. Saat melihat kedua matanya, Suzu pun tersadar kalau dia tidak merasakan sakit pada tubuhnya, melainkan di dalam hatinya. Setelah itu Bell kemudian berusaha menghibur dia menggunakan nyanyiannya. Namun secara tiba-tiba Ryo merasakan kesakitan yang teramat sakit pada tubuhnya, yang kemudian membuat Bell bertanya-tanya apa yang sedang terjadi pada Ryo yang sebenarnya. Tak lama kemudian, banyak para warganet yang mulai mencari keberadaan Bell yang tak pernah menyanyi lagi. Mereka juga menyalahkan dan menganggap sang naga penyebab Bell tak mau menyanyi lagi. Banyak dari mereka kemudian yang mulai mencari identitas asli dan ingin mengungkapkannya. Saat berada di dalam dunia virtual, Bell tiba-tiba dihadang oleh para Justice. Mereka kemudian menangkap Bell dan membawanya ke suatu tempat. Di tempat itu, Justin kemudian memaksa Bell memberitahukan di mana Ryo berada. Namun, Bell mengatakan tak tahu di mana Ryo saat ini. Mendengar itu, Justin kemudian mengancam akan mengungkap identitas asli Bell kepada semua orang. Tapi beruntungnya, AI yang selalu bersama dengan Ryo datang menyelamatkan Bell. Mereka kemudian mulai mengubah visual di tempat itu untuk mengelabui Justin dan akhirnya bisa membawa Bell pergi dari tempat itu. Namun sayangnya, satu kelompok bunga mawar yang dibawa Bell dari kastil Ryo tertinggal di tempat itu. Pada keesokan harinya, Luka kemudian datang menemui Suzu. Luka berkata kalau dia tak sanggup menemui pria yang disukainya. Mendengar itu, Suzu lantas berkata akan membantu Luka berbicara dengan Shinobu. Namun ternyata pria yang disukai oleh Luka adalah Kamishin dan bukan Shinobu. Awalnya Luka berpikir kalau Kamishin menyukai Suzu dan begitu juga sebaliknya. Hal itu kemudian sangat mengejutkan Suzu dan juga membuatnya sedikit lega. Suzu kemudian berkata kalau dia sudah menikahi Shinobu sejak mereka masih kecil, yang mana Shinobu selalu mengkhawatirkan Suzu setelah ibunya meninggal. Saat berada di terminal, mereka secara kebetulan bertemu dengan Kamishin. Suzu kemudian menceritakan semuanya dan memaksa Kamishin untuk berbicara kepada Luka. Sesaat kemudian, Suzu kembali bertemu dengan Shinobu. Suzu kemudian kembali ingin mengungkapkan perasaannya kepada Shinobu. Namun tiba-tiba Shinobu langsung memotongnya dengan mengatakan kalau dia sudah tahu kalau Suzu adalah Bell. Hal itu kemudian membuat Suzu sangat panik dan segera pergi meninggalkannya. Namun tiba-tiba di saat yang bersamaan, Hiroka mengabari kalau Ryo sedang dalam bahaya. Dan benar saja, di dalam dunia virtual Yu, semua orang sudah mengetahui keberadaan kastil sang naga. Justin dan para pasukan Justice-nya kemudian langsung mengepung dan memeriksa tempat itu. Semua orang juga terlihat sudah menunggu saat-saat sosok asli Ryo akan diungkap. Sementara itu, Suzu kemudian segera memasuki dunia virtual Yu sebagai Bell. Dia kemudian mendatangi kastil yang sudah porak-poranda dan melihat AI yang selalu bersama dengan Ryo sudah tak berdaya. Kendati demikian, Justin dan para Justice lainnya masih belum juga menemukan Ryo di dalam kastil itu. Salah satu AI kemudian menunjukkan kepada Bell di mana Ryo berada. Di tempat itu, Bell melihat Ryo yang sudah sangat tak berdaya. Namun Ryo berkata kalau dia baik-baik saja dan segera pergi dari tempat itu. Berita tentang kekacauan di dalam dunia virtual Yu juga dilihat oleh Shinobu dan Kamishin.
Mereka kemudian segera pergi menyusul Suju. Sementara itu terlihat Suju dan Hiroka yang mulai mencari keberadaan Ryo yang asli. Namun hal itu tak mudah karena ada 5 miliar pengguna di dalam dunia virtual Yu. Sementara Belle yang juga sedang mencari Ryu mulai dikerumuni oleh para avatar-avatar penggemarnya. Hiroka kemudian memohon kepada mereka untuk melepaskan Belle. Sementara itu, Suzu mulai mengingat-ingat kembali orang-orang yang pernah mereka hubungi, yang mereka duga sebagai Ryu. Namun dari mereka sama sekali tak ada kemiripan dengan sosok Ryu yang ditemuinya di dalam dunia virtual Yu. Hingga secara tiba-tiba Suju mendengar suara anak kecil menyanyikan lagu yang dinyanyikan khusus untuk Ryu, yang mana hanya Ryu dan Belle yang mengetahui lagu itu. Dengan cepat, Hiroka kemudian mulai mencari sumber suara itu dari setiap live streaming yang sedang dia buka di layar monitor. Dan akhirnya mereka pun berhasil menemukannya, yaitu seorang bocah pengagum Ryu yang pernah dilihat oleh Suzu sebelumnya. Namun, Suzu merasa kalau bocah itu bukanlah Ryu yang sebenarnya. Sesaat kemudian, sang ayah dari bocah itu kemudian mendatanginya dan mulai memarahinya karena sedang bernyanyi. Sang ayah lalu hendak memukulnya, beruntung sang kakak yang bernama Kei langsung melindunginya. Saat melihat Kei, Suju langsung tersadar kalau dia adalah sosok di balik Ryu yang sebenarnya. Suju juga melihat ponsel Kei yang hancur menunjukkan foto seorang wanita, yang mana foto itu mirip dengan bingkai foto hancur yang dilihat Belle saat berada di kastil sang naga. Terlihat juga bagaimana Kei merasa kesakitan di punggungnya akibat pukulan dari sang ayah. Setelah itu mereka kemudian mencoba menghubungi Kei dan adiknya. Namun awalnya Kei tak percaya dengan Suju yang mengaku sebagai Belle. Kei merasa kalau tujuannya ingin menertawakan mereka sama seperti orang-orang lainnya. Namun Suju berkata kalau dia hanya ingin membantu mereka. Mendengar itu, Kei lantas membalas kalau tak ada seorang pun yang bisa membantu mereka. Dia berkata kalau semua orang hanya bisa bersimpati kepada mereka. Namun hal itu tak mengubah apapun. Mereka selalu saja dikekang dan disiksa oleh sang ayah. Dengan rasa amarahnya, Kei langsung mengakhiri pembicaraan mereka. Setelah itu, Shinobu kemudian menyarankan Suzu untuk bernyanyi lagi, namun kali ini sebagai dirinya sendiri dan bukan sebagai Belle. Dengan begitu, dia akan mendapat kepercayaan Kei dan mau menghubunginya lagi. Awalnya hal itu sangat ditentang oleh Hiroka, karena akan membuat semua yang sudah dibangun oleh Belle hilang begitu saja. Sementara itu, di dalam dunia virtual Yu, terlihat semua orang sedang berkumpul menunggu Belle untuk bernyanyi. Saat melihat Belle yang hanya terdiam, Justin lantas memaksanya bernyanyi untuk memancing Ryu datang ke tempat itu. Namun tanpa diduga, Belle secara tiba-tiba memaksa Justin untuk menembakkan senjata anpil pada dirinya dan berlahan-lahan hal itu membuat tubuh Belle mulai berubah menjadi Suju. Semua orang pun akhirnya bisa melihat sosok asli di balik Belle yang sangat mereka kagumi. Hal itu pun sangat mengejutkan mereka semua, karena Belle ternyata hanya seorang gadis biasa. Sesaat kemudian, Suzu mulai bernyanyi di tempat itu yang mana nyanyiannya membuat semua orang sangat terpukau dan bahkan mereka sampai menangis. Di saat yang bersamaan juga, Suzu kembali melihat kenangan saat-saat terakhirnya bersama dengan sang ibu dan juga saat-saat dirinya bersama dengan Ryu. Semua orang kemudian mulai ikut bernyanyi bersama dengan Suzu. Bahkan Justin tak bisa berkata apa-apa saat melihat Suju yang tak menghilang walau identitasnya sudah diungkap, dan secara tiba-tiba Suzu bisa berubah kembali menjadi Belle. Semua orang pun bersorak-sorai bahagia karena idola mereka sudah kembali. Hal itu juga ternyata disaksikan oleh Kei bersama dengan Tomo adiknya. Mereka kemudian langsung menghubungi Suzu. Hal itu kemudian membuat Suju dan yang lainnya sangat bahagia. Sementara itu, ayah Kei dan Tomo baru saja melihat video pemukulan yang dilakukannya dan sudah tersebar di internet. Dia kemudian langsung menghentikan Kei di saat ingin memberitahukan alamatnya kepada Suzu. Mereka pun tersadar kalau Kei dan adiknya sedang dalam bahaya. Namun masalahnya mereka masih belum tahu di mana alamat kedua kakak beradik itu. Tapi beruntungnya Hiroka sangat jeli melihat rekaman video Ryu dan adiknya, yang mana dari jendela kamarnya terlihat ada dua gedung kembar yang tak jauh dari rumah mereka. Secara kebetulan juga Kamishin mengenali dan mengetahui di mana gedung itu berada.
Setelah itu mereka kemudian langsung menghubungi polisi dan memberitahukan apa yang terjadi. Namun sayangnya polisi tak bisa bertindak sebelum terjadi apa-apa dalam 48 jam ke depan. Mengetahui itu, tanpa pikir panjang, Suju kemudian langsung pergi sendiri untuk menemui Kei dan adiknya. Di perjalanannya, Suzu kemudian meminta maaf pada ayahnya karena sikap egoisnya selama ini kepada sang ayah. Sang ayah lantas membalas kalau dia sudah mengetahui dan akan mendukung apa yang dilakukan oleh Suzu. Sesampai di tempat itu, Suju kemudian langsung mencari di mana Kei dan Tomo berada. Hingga akhirnya Suju berhasil bertemu dengan kedua kakak beradik itu di tengah jalan. Suju kemudian berkata kalau semua akan baik-baik saja, sembari dia memeluk Tomo. Namun tiba-tiba ayah mereka datang dengan marah dan memerintahkan mereka berdua untuk masuk ke dalam rumah. Melihat itu, Suzu kemudian langsung memeluk erat mereka berdua dan mencoba melindungi mereka berdua dari sang ayah. Bahkan wajah Suju sampai terluka saat mencoba melindungi mereka. Sang ayah yang sangat marah kemudian hendak memukul Suzu. Namun Suju langsung membalasnya dengan tatapan tajam tanpa ada rasa ketakutan. Yang mana hal itu membuat sang ayah sangat ketakutan dan segera pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Kei pun sangat berterima kasih kepada Suju. Dia berkata akan mulai bangkit dan melawan dan mengambil sikap seperti apa yang dilakukan oleh Suzu kepada ayah mereka. Tak lupa, Kei juga berkata kalau dia mencintai Belle. Setelah itu, mereka pun saling berpelukan dengan rasa haru. Tak lama berselang, Suju lalu kembali ke kotanya. Dia kemudian disambut oleh sang ayah dan juga semua teman-temannya. Shinobu kemudian mengatakan kalau dia sangat kagum kepada Suju atas apa yang sudah dilakukannya. Shinobu juga berkata kalau mulai saat ini dia akan berhenti mengkhawatirkan Suju dan film pun berakhir. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir. Dan terima kasih untuk kalian yang telah menanti-nanti konten dari Sensei Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.